Halo semuanya, kembali bersama saya Andre. Di sini saya akan membahas mengenai materi akuntansi biaya proyek yang membahas mengenai overhead dan profit. Di mana pentingnya bagi para PM dan pengawas proyek untuk memahami bagaimana overhead kantor pusat atau home office overhead berdampak pada proyek. Dalam hal ini, home office overhead ditambah ke profit atau keuntungan yang diinginkan untuk menghasilkan fee bagaimana tercermin dalam persamaan di bawah ini. Fee adalah fokus dari job site karena fee adalah jumlah yang tersisa setelah semua biaya proyek konstruksi dikurangi dari nilai kontrak atau pendapatan. Fee diperlukan dari setiap proyek konstruksi untuk membayar home office overhead. Setiap proyek menyumbang secara profesional untuk biaya home office overhead. Nah, di sini revenue sama dengan construction cost ditambah dengan fee sama dengan home office overhead atau profit, disebut dengan OH dan P, di mana materi sekarang membahas menyusun kondisi umum atau GI kantor pusat, bisa disebut juga dengan general condition atau GC, atau estimasi overhead dan pengelolaan dari estimasi tersebut yang merupakan tanggung jawab dari kepala keuangan dan pejabat eksekutif CFO dan CEO. Nah, estimasi biaya kondisi umum atau disebut dengan general condition atau GC di sebuah proyek, yaitu kondisi umum adalah istilah umum yang memiliki arti yang berbeda bagi pihak yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Tetapi hal ini tetap penting digunakan dengan benar. GC bersifat umum karena tidak memiliki fokus khusus. Intinya, jika tidak ada proyek konstruksi, perusahaan masih memiliki aktivitas dan biaya GC, tetapi kemudian tidak akan berada dalam bisnis untuk yang sangat panjang. Nah, beberapa istilah alternatif atau penggunaan frasa GC meliputi: 1. Biaya overhead, yang kedua biaya tidak langsung, yang ketiga persyaratan umum, yang keempat biaya umum dan administrasi biaya yang dapat didistribusikan karena biaya overhead didistribusikan biaya operasi seluruh perusahaan dan tidak dikaitkan dengan proyek tertentu atau kegiatan konstruksi. Kemudian yang kelima, biaya administrasi atau operasional. Yang keenam, overhead dan keuntungan dikenal sebagai fee bagi kontraktor. Nah, jika kontraktor mengantisipasi 2% biaya kondisi umum kantor pusat dan menginginkan keuntungan 3%, maka mereka akan menawarkan proyek dengan biaya 5%. Yang terakhir yaitu overhead untuk perusahaan konsultan meliputi biaya pekerjaan ditambah keuntungan. Tidak ada keuntungan diperhitungkan dalam biaya overhead untuk kontraktor. Nah, kemudian ada dua cara untuk menyiapkan perkiraan kondisi umum. Yang pertama, hanya menerapkan persentase yang telah ditentukan ke volume tahunan yang diantisipasi diproduksi oleh operasi konstruksi. Dan yang kedua, mempersiapkan sebuah perkiraan item baris terperinci persis seperti yang dilakukan untuk GC di lokasi kerja pada bab sebelumnya. Umumnya, setiap biaya dikeluarkan di situs tersebut dianggap sebagai biaya
yang dapat diganti dan fungsi apapun yang dilakukan di kantor pusat dianggap tidak dapat diganti. Nah, kemudian mengenai manajemen anggaran general condition kantor pusat. Tujuan kantor pusat adalah mengurangi biaya overhead kantor pusat terkait dengan volume keseluruhan. Misalnya, fee sama dengan overhead ditambah profit. Overhead menurun, profit menjadi meningkat. Kurangnya pemahaman pengakuan, manajemen, dan alokasi kantor pusat yang tepat dari biaya overhead untuk proses proyek konstruksi adalah sumber umum kegagalan kontraktor berukuran lebih kecil. Nah, tujuan dari manajemen AHOH adalah memastikan perusahaan membelanjakan sesuai anggaran dengan keuntungan nol. Bisa disebut dengan tidak mengambilnya keuntungan dalam sebuah proyek. Untuk mengurangi terjadi minus pada suatu pekerjaan proyek. Nah, kemudian profit. Bagaimana ini menganalisis metode untuk menentukan taksiran keuntungan sumber laba dan metode untuk meningkatkan laba. Yang pertama, metode untuk mengestimasi profit. Keuntungan bukanlah apa yang kontraktor tambahkan di bagian perkiraan konstruksi. Mereka menambahkan usulan fee, tetapi untuk beberapa peserta di lingkungan konstruksi. Mereka melihat fee sebagai suatu keuntungan semua. Yang kedua, sumber-sumber profit. Ada banyak cara kontraktor dapat menghasilkan uang dan merealisasikan keuntungan, sama seperti halnya ada banyak cara-cara mereka bisa menghasilkan uang. Yang ketiga, metode meningkatkan keuntungan. Sasaran kontraktor adalah pertama-tama meraih fee yang telah diestimasi dan kemudian meningkatkannya. Dengan asumsi biaya overhead kantor pusat ditetapkan, peningkatan fee secara langsung menghasilkan peningkatan laba, tetapi tanpa sistem di tempat untuk memperkirakan secara akurat dan kemudian melacak biayanya. Dan yang terakhir yaitu markup dan add-on lain untuk estimasi. Fee adalah satu-satunya markup yang ditempatkan di bawah garis dalam ringkasan estimasi. Ada beberapa lainnya. Mirip dengan fee, item lain di bawah garis adalah persentase tambahan untuk estimasi dan bergantung pada volume, dan oleh karena itu dikategorikan sebagai biaya variabel. Nah, sekian dari pembahasan materi kita hari ini. Maaf jika ada saya salah kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.